kata Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 dihajar Iran di laga perdana, sampaikan pesan penting. Indra Syafri harus tingkatkan fokus timnas Indonesia U20 usai kalah dari Iran di Piala Asia U20 2025. Alasan Indra Syafri timnas Indonesia U20 dihajar Iran, lemah antisipasi umpan silang. Simak berita selengkapnya hanya di Garuda Emas. Kata Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 dihajar Iran di laga perdana, sampaikan pesan penting. Timnas Indonesia U20 memulai kompetisi di grup C Piala Asia U20 2025 dengan hasil yang mengecewakan. Dalam laga perdana, Garuda Muda harus menerima kekalahan telak dari Iran dengan skor 0-3 yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Kamis 13 Februari. Pertandingan ini menunjukkan bahwa tim tidak mampu berbuat banyak untuk membalikkan keadaan. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir melalui akun Instagramnya. Dengan hasil ini, harapan untuk melanjutkan ke fase berikutnya masih terbuka, asalkan tim dapat memperbaiki performa di pertandingan selanjutnya. Terus berikan dukungan. Timnas Indonesia U20 akan bertanding melawan Uzbekistan pada hari Minggu 16 Februari dan Yaman 3 hari setelahnya di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center. Timnas Indonesia U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambah Erick Thohir. Kekalahan dari Iran membuat timnas Indonesia U20 berada di posisi terakhir klasemen grup C Piala Asia U20 2025 dengan 0 poin dari 1 pertandingan. Meskipun demikian, semangat timnas Indonesia U20 tetap tinggi untuk mencapai babak semifinal. Target ini diusung agar Garuda Muda dapat lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan diadakan di Chili. Daftar 23 pemain timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Kiper, Iwayan Wiguna, Bali United; Ikram Aldifari, Semen Padang; Fitrah Maulana, Persib Bandung. Bek M, Iqbal Gwijangge, Barito Putra; Sultan Zaki, PSM Makassar; M. Alvarez Buffon, Borneo FC; Doni Tripamungkas, Persija Jakarta; Kadek Arel, Bali United; Rizjar Nurfiat, Borneo FC; Fafa Sheva, PSPS; M. Mufli Hidayat, PSM Makassar; Ahmad Zidan, PSS Sleman. Gelandang, Welber Jardim, Sao Paulo; Fandi Bagus, Bayangkara FC; Aditya Warman, Persija Jakarta; Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya; Evandra Florasta, Bayangkara FC. Penyerang, Jehan Pahlevi, Persiku; Aulia Rahman, PSIS Semarang; Alyansyah, PSIM; Jens Raven, FC Dordrecht; M. Ragil, Bayangkara FC; Marcelinus Amaola, UD Logrones. Indra Syafri harus tingkatkan fokus timnas Indonesia U20 usai kalah dari Iran di Piala Asia U20 2025. Walaupun para pemain timnas Indonesia U20 memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi, mereka sedikit kehilangan fokus. Khususnya pada awal pertandingan, situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh tim Iran U20. Seperti yang diperkirakan, gawang timnas Indonesia U20 kebobolan lebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Iran berhasil mencetak gol melalui sundulan Hesam Nafari setelah memanfaatkan umpan dari sepak pojok. Meskipun sundulan Nafari sebenarnya tidak terlalu kuat,
Kiper Ikram Al-Ghifar kesulitan melihat bola karena terhalang oleh pemain-pemain yang berkumpul di depannya. Hal serupa terjadi pada gol kedua Iran yang dicetak oleh Esmail Golizadeh, yang melakukan tendangan akrobatik setelah memanfaatkan skema set piece dari lemparan ke dalam. Gol ketiga yang dicetak oleh Mobin Dehgan juga kembali berasal dari skema sepak pojok. Timnas Indonesia U20 benar-benar harus memperbaiki strategi mereka dalam menghadapi set piece dari lawan. Pelatih Indra Syafri tidak menunjukkan adanya perubahan taktik yang berarti dalam pertandingan Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 harus menerima kekalahan telak 0-3 dari Timnas Iran U20 di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, China, pada Kamis, 13 Februari 2025. Masyarakat sepak bola Indonesia masih menyimpan harapan, terutama setelah Timnas Indonesia U20 mengalami dua kekalahan sebelumnya, yaitu 1-0 dari Timnas Yordania dan 2-0 dari Timnas Suriah dalam mini turnamen mandiri U20 Challenge Series di Sidoarjo. Namun, harapan tersebut tampaknya sirna begitu saja. Gol-gol kemenangan dari Timnas Iran U20 dicetak oleh Hesam Nafari pada menit ke-5, Esmail Golizadeh pada menit ke-63, dan Mobin Dehgan pada menit ke-70. Saya amati tak ada perubahan taktik yang dilakukan Indra Syafri pada laga melawan Iran U20 ini. Saya pikir setelah gagal di Sidoarjo lalu, dia masih punya taktik baru agar Timnas Indonesia U20 bisa bersaing di Piala Asia U20, ungkap pengamat sepak bola, Gusnul Yakin. Padahal di Sidoarjo lalu, Yordania U20 dan Suriah U20 juga peserta Piala Asia U20 di Cina. Kualitas dua negara ini jelas masih di bawah Iran U20, tambahnya. Iran memiliki keunggulan dalam aspek teknik, fisik, taktik, dan mental. Pelatih senior dari Malang, Gusnul Yakin, mencermati bahwa selama pertandingan, Doni Tri Pamungkas dan rekan-rekannya tampak seolah-olah mengikuti arahan dari Timnas Iran U20. Timnas Indonesia U20 kalah segalanya. Teknik, fisik, taktik, dan mental bertanding. Saya lihat Timnas Iran U20 seperti mengajari main bola, ungkapnya.